Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tahapan Hajjul Qasid tentang adab-adab ya atau akhlak. Ini masih berkaitan dengan adab pergaulan dengan sesama manusia. Ya, yang mau baca silahkan. Sadar. Jumlatun min adabil muasyarati Muasyarati ini dia masdar dari asyarah. muasyarati khalqi Hmm. walinudaf kiro Bukan wal nadkur. walana Wal nadkur. walinadkur fi Iya akhir ya wal nadkur. walinadkur fi akhiri hadal babi jumlatun Jumlatan berarti karena maf'ul bih kan. jumlatan min adabil muasyarati bil khalqi famin faman Famin hasna min. famin husnil muasyarati Hmm. an an tatawak kuro Anda tawakkuru. an tatawakkara min ghairi kabir min ghairi kibrin Kibrin. min ghairi kibrin wa tatawaduin Atau ke sebelumnya ke fiil kan ini fiil ya jadi ke fiil sebelumnya doa tawadoa tatawadoa fi ghairi zullatin fi ghairi dillatin. fi ghairi dillatin. Nah, dulunya di sini banyak Ini ada doma. doma. Oh iya bisa dillatin juga bisa sama hampir sama dillatillah. Wa antalqa sadiqo Ya sedekah maf'ul bih kan wal aduhu atau kemana wal aduwa iya karena atau ke sodiko berarti adua wal aduwa biwajhir radi ridho bukan wajib ridho min ghairi sama tadi min ghairi dullin lahum wala khaufun nah atau kemana wala khaufan khaufin wala khauf oh iya atau kat ke dullin wala khaufin minhum wa tatah fadl wa itu dari kata apa katanya ada dua itu wa tatah fadl bukan dari kata apa fi'il madinya apa hafadl enggak ada apa wa tuh tatah fadl hafadhu nggak ada juga hafido hafido yahfadhu kalau ini mah dua tanya nah berarti dari tahaffadho fi'il mudhari'nya nah enggak kan atop kemana yang pada khauf ini bukan ini kan fi'il masa atop ke isim harus ke fi'il lagi atopnya nah itu jadi ke fi'il-fi'il yang sebelumnya buat tahaffadho fi majalisika min min tashbikin nah jangan ditanwinkan mudhof min tashbiki asobi akak kenapa asabiha asobi kenapa kan tadi mudhof berarti setelah mudhof apa setelah mudhof butuh apa mudhof ilaih apa hukumnya tashbika asobika majrur ya walaupun kan asobi sebenarnya dia gue musharif cuman gugur hukum gue musharifnya kenapa bukannya setelah ini ada file asobi bukan file tas mana tasbih bukan fi'il kan ada min huruf jar tasbihnya masdar ya mudhof asobi mudhof ilaih
Nah, asobi itu sebenarnya dia goer munsorif, ya, sigot muntahal jumu, ya. Jamaah. Cuman karena dia didofatkan ke K, K-nya huruf ileh. Nah, maka gugur ismul adil sorifnya menjadi asobi. Sorry. Gitu. Sorry. Wa idkhalu. Halaman 58, Boy. Oh iya siap Ustaz. Ya. Sobiki terus sobika terus Wa idkhalu. wow kemana atapnya? Atap kemana itu? Ke tasbih, ke tasbiki tadi. Ya, Wa idkhali. isbaika. Isba'ika wa idkhali isba'ika fi fika. Berarti anfiki. Kan fi Oh, fi nggak huruf perempuan. jar fi fi huruf jar. Kita ya. Anfi kan ini kamunya ya Laki-laki. laki-laki lah pakai dominan ya laki-laki atau dia kan sebagai pemimpin nanti bisa diajarin lagi ke istrinya ke anak perempuan. Wakas rotu. Nah, wow kemana atapnya? Wakas roti. Sama ya, wakas roti. Wakas roti. Basoki. Busok, busok, Busok. Apa itu? busokika. Busok tiga. Busok itu meludah. Terus buat Wat tanah. Wat tanah. bukan ta ini sa bukan ta itu Wat wasa ubi. tasa ubi. Wat tasa ubi. Wawnya atap kemana? Wawnya sorry. Bukan. Wakas roti. Bukan ke kasroti. Ke busok, ke busoknya. Sehingga kan maknanya wakas roti busokika, wakas roti tasa ubi. Karena ada wau ini wakil tasawuf. Eh? Karena ada wau, sini ada wau di bawah Ansari. Iya, tasawuf. Tasawuf. Oh, itu ya sebenarnya. Kalau nggak ada wau bisa Tasawuf. Atau tidak ke ya betul bisa ke kasroti. Jadi nggak harus banyak nguapnya nih. Sekali juga jangan gitu. Tasawubi. Iya, jadi kalau atopnya ke kasroti berarti tasawuf itu kan menguap berarti sekali juga jangan gitu. Tapi kalau atopnya ke busok berarti yang dilarang banyak banyak menguap. Kalau sekali kayaknya susah dihindari juga ya. Ada adabnya. Kalau sekali ya kayaknya susah dihindari ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya sih ini atopnya ke busoknya. Sehingga yang dilarangnya itu banyak. Jadi banyak meludah, banyak menguap. Jadi adab dalam berinteraksi ya, jadi dengan orang. Yang lain mungkin ada yang membaca lagi? Paragraf berapa ya ini sekarang? Eh? Belum ketemu Bu yang Ya udah. Paragraf berapa Tat sekarang? sekarang ini yang was Halaman 58. Sogoy Asgoy ya atau Wasgi Asgoy Kayak Oh, itu apa ya? Wasgo Sogoy Yasgo Sogoy Yasgo Wasgo berarti kan Ini pil amal. Pilama Isgi. Terus Isgo Wasgo silakan siapa yang namanya Mana teh? iya kan dibuang huruf itunya huruf ilat karena tanda mabni fil amr itu sesuai dengan tanda majhul fil mudhari.
Jadi tanda mabninya dibuang huruf akhirnya. Silakan Mbak Ian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasgha ila mahdasika. Mau bukan mana? Apa artinya mahdas? Muhaddasi. Haddasika. Muhaddas. Haddas. Muhaddas. Apa artinya mahdas? Hutus dari hutus. Baru. Hah? Baru. Dari hutus. Harus cocok kalau terjemah itu harus cocok. Maksudnya gimana? Harus melihat dengan kata-kata yang lain, harus lihat konteksnya gitu kan. Wasgha ila Berbicara muhaddasika. saja. Iya, berarti kalau pembicara apa dibacanya? Muhaddisi. Muhadis. Muhaddis. Iya. Muhaddis. Gitu. Jadi disesuaikan, bacanya disesuaikan dengan mananya. Wasgo ila muhadisika. Ila muhaddisika. Wala tas'aluhu. Walatas. Wala tas'aluhu. Nah, ini larangan atau menafikan? Larangan. Nah, kalau larangan berarti Mas'alhu. marfu atau majzum fiilnya. Mazum. Wala tas'alhu begitu. Ya, gitu. Jadi jangan didomahkan. Sukun walatas al karena dia fiil nahi. Nahi. Iya. Wala tas'alhul i'adati. Iya. Jadi apa ya? Ada tuh ya, ada tuh ya, ada tuh. Engkau menanyakan suatu i'adata. Jadi apa? Ul. Iya, Maf'ul bih. gue kedua ya. Ya, ya. Wala tasalhu i'adata. Hmm. Wala tuhaddisu. Ini nggak tadi fi'il amr atau fi'il nahi atau nafi ini belaknya. Janganlah. Wala tuhaddis. Iya, harus disukunkan Pak, majzum kan. Iya, iya. Wala tuhaddis bi'ajabika. Iya, jadika. Bi'ajabika biwaladika. Hmm. Biwaladika wa jariyatika. Iya. Wala tatasannu'a. Wala tatasna'a. Dari apa? Dari tason. Tasannu'al mar'ah fi tasyini. Fi tasyini. Kita zini. ولا تتبدل ولا تتبدل ولا Tabaddal. تتبدل Tabaddulal. Nah, ini masdarnya. Tabaddulal. تبذل العبد. Hmm. Oh, di saya bukunya, di saya letaknya dua Ustaz. Yang mana? Di kitab saya yang saya print. Yang awal atau yang kedua? Oh iya ya. Yang kedua berarti masdar ya. Iya, kalau yang awal memang dua karena kan PL mudhari majzum tatabaddal. تتبذل Nah, kalau tabaddal ya satu tabaddula masdarnya. Nah, تبذل. Dia maf'ul mutlak kan masdar. nah. Li nau'ihi ya, li bayani nau'ihi. Terus Ya, satu baris lagi wa khawif. وخوف أهلك في Wa غير khawif ini fi'il amr, khawif dari kata khawafa. خوف begitu disukun ya. Ya, وخوف أهلك في غير أنف ya fi ghairi unfin. ولن لهم. Nah, bukan lan. Apa ini? Lin ini fi'il ini bukan huruf. Oh Kata ya, lana yalinu. lana ya linu. Ya, Artinya apa itu lin? Layin, lembut apa? iya lembut lembut. Dari kata lana ini lin. Layinu ya. Hmm. Layin. Walin lahum min ghairi di'fin. Dokfin bukan difin. Karena beda arti. Kalau difin berlipat ganda.
Kalau dofin lemah. Jadi beda baca beda arti. Ya cukup ya. Jumlah maksudnya Pokoknya sejumlah beberapa hal jumlah itu. Dari adab-adab pergaulan kepada sesama makhluk, khususnya sama manusia ya. ya, Wanadkur hendaklah kita menyebutkan atau kita akan menyebutkan di akhir bab ini sejumlah dari adab-adab pergaulan dengan sesama manusia. Wa min husnil muasyarati di antara baiknya ya bagusnya dalam pergaulan ya di sini adab-adabnya anta tawaqqara min ghairi kibrin. Ya, engkau berwibawa tawakkul itu. Jadi punya wibawa, punya apa menjaga harga diri gitu ya. Tidak merendahkan diri, mempermalukan diri gitu. Jadi harus punya wibawa, tetapi tidak sombong. Nah, bisa nggak ya kita berwibawa tapi tidak sombong gitu. Kadang-kadang kan orang berlebihan dalam menjaga wibawanya sampai dia terjatuh kepada kesombongan. prakteknya ya. Gimana Ya, praktek? ya. Watatawadoa ya, atau ke an yang sebelumnya ya, antatawakoro. Dan engkau tawadu rendah hati fi ghairi dullatin ya tanpa hina, tanpa menghinakan diri. Nah, jadi tawadu rendah hati tapi tidak sampai menghinakan diri. Jadi ini Hmm. dalam prakteknya ya berarti kita harus melihat bagai apa kelayakan ya sikap kita menempatkan ya sikap kita ya harus tahu lah realita apa dengan kondisinya. Ya, ya, ya. Wa antal qasadiqa wal adwa dan hendaklah engkau bertemu berjumpa dengan teman dan bahkan dengan musuh dengan wajah yang ridho. Ya, jadi ini orang yang tenang ini ya. Jadi jangan apa namanya mudah terpengaruh ya terbawa emosi dan sebagainya ya sampai kepada musuh pun tetap wajah kita adalah wajah yang ridho ya min ghairi dulin ya tapi tanpa adanya kehinaan apa tanpa menghinakan mereka min ghairi dulin lahum wala khaufin minhum enggak tanpa menghinakan diri kepada mereka min ghairi dulin lahum. Jadi bukan berarti kita menghinakan diri bagi mereka, tidak. Ya, menampakkan wajah yang ridho itu ya tetap kita juga sambil wibawanya tadi itu ada menjaga harga dirinya. Nah, memang menggabungkan dua hal ini memang perlu kesungguhan gitu ya, tidak mudah. Ya. Wala khaufin minum dan juga bukan karena takut. Ya, jadi punya keberanian tapi tenang gitu. Berani tapi sikapnya tenang. Nah ini perlu dilatih ya seperti ini. Sikap seperti ini. Ya, bahkan ketika apa ada ancaman dari musuh ya, itu kan seperti digambarkan juga di dalam Al-Quran sebetulnya sifat-sifat ibadur rahman itu. Sifat ibadur rahman itu kan ya dalam ayatnya itu wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ya, yang berjalan di muka bumi itu tenang gitu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngobrol oleh orang-orang yang bodoh ya, yang mereka itu merendahkan, yang mereka itu kata-katanya kasar, tidak baik, ya. Nah, maka tidak terpengaruh gitu dengan sikap negatif mereka, tetap bersikap positif, ya. Bahkan yang diucapkan itu hal-hal yang baik, salaman. Salaman di situ apa kata-kata yang positif, ya, yang mengandung keselamatan. Jadi tidak ikut-ikutan dengan kata-kata kasar lagi. Ya, tidak terbawa arus. Nah itu jadi menjaga wibawa harga diri tapi apa dalam kondisi yang tenang tadi itu.
Biasanya ada ungkapan ini pernah dulu kajian waktu ngawal dalam suatu kitab ada ungkapan ti sadaqatun. Jadi bersikap apa ya, kayak orang kalau kita berbicara sama lawan bicara, lawan bicara kita teh punya sikap kayak apa ya, ungkapan katanya kasar gitu ya atau gimana. Eh, Terus kita agak agak kasar lagi. Nah, sikap kita tegas kasar kepada orang yang kasar itu Oh, ya, ya dikatakan itu sedekah. makanya dilihat kondisinya gitu, Oh, disesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau misalnya ketika eh, justru akan membuat kita jadi direndahkan oleh dia gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi orang yang beda-beda ya, kondisi orangnya. Ya, tapi lebih bagus kalau orang-orang yang misalnya kita tetap bersikap tenang, mereka tetap seperti itu gitu kan, ya lebih baik dihindari kan orang-orang seperti itu. Wa'arid ya, jahil. Ya, jangan kemudian malah membuat kita terbawa oleh mereka. Ya, berpaling pergi aja. gitu. Iya, Maaf ya, saya berpaling pergi keperluan dulu. aja. Nah, kemudian watatahafadha dan kamu menjaga fi majalisika dalam majlis-majlismu, maksudnya ketika bertemu dengan orang-orang, minta tasbikil aswabika dari tasbik itu apa namanya, melipat-lipat gitu ya jarimu, jari-jarimu, jadi di antara dua apa jari kanan dan kiri itu ya, jadi dipermainkan lah gitu ya. Jadi mempermainkan jari-jari. Jadi maksudnya ya itu kan jadi eh, dikurang memperhatikan lawan bicara gitu kan. Jadi dianggapnya kita bercanda ya, tidak menghormati orang, tidak menghormati lawan bicara gitu. Dengan HP ini. Main HP. Biasanya main HP, Dad. Kebanyakan Ya kalau sekarang mah bosan boleh lah main HP. Ya sama-sama main HP. iya nggak ngobrol. Ngobrolnya sambil main HP kan. Ini kebanyakan Jadi kalau sekarang. saling ridho ya nggak masalah karena udah biasa gitu ya. Ya. Dengan temannya udah biasa gitu, udah sering. Nah, kalau dengan orang lain yang sedang ngobrol serius ya tentu tidak boleh gitu kan. Jadi ngobrolnya nyambung ya. Kalaupun lagi pegang HP tapi ngobrolnya nyambung, Ya, nggak apa-apa. ngobrolnya udah saling memahami lah, saling paham kan, intinya itu yang tidak boleh itu jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman, dia merasa tidak dihargai gitu kan. Nah, itu Iya. intinya sih ke sana sebenarnya. Wa idkhali isbaika fi anfi, kamu masukkan jarimu ke hidung. Orang ini kalau dalam bahasa Sunda. Pin. Jadi Kupin. dari manis, dari telunjuk, dari Ya bebas tuh jadi mana aja. Wakas nanti busokika, banyak meludah. apalagi ngobrol. Ya, kecuali kalau mungkin penyakit atau apa gitu ya. Kalau bahaya kan. Watasaubi dan menguap tadi ya. Jadi kalau atopnya ke busok berarti banyak menguap. Ya kalau ngantuk mah ya tidur gitu kan. Tasaub itu kan iya menguap ya tasaub itu kan. Makanya kan dalam hadis juga ada ya. Tidak tasabah dukun faliado ya ada. Kalau menguap ya tutup gitu ya pakai tangan. Wasgo ilmu hadisika ya, dan perhatikan fokus ya kepada orang yang berbicara kepadamu, kepada lawan bicara. Jadi ya perhatikan fokus. Walatas alul i'adata, jangan memintanya untuk mengulanginya lagi. Ya itu kan menandakan kita jadi kurang perhatian. Ya kecuali kalau nggak sengaja atau memang sulit dihindari gitu ya. Atau Kelewat Ustaz. Hah? Apa? Tadi Apa? kalau catatannya kelewat Ustaz. Iya, Apa begitu? iya, nggak apa-apa kalau lagi berat. Aduh. Kelewat nanya lagi ya nggak apa-apa. Heeh.
Ini maksudnya akibat dari kita tidak terlalu memperhatikan lawan bicara biasanya gitu ya. Tapi kalau belajar kan memang Betul. apa namanya Itulah. perlu diresapi satu-satu sehingga kadang-kadang ada yang kelewat ya nggak masalah. Makanya kan Rasul itu sering mengulang pembicaraannya. Hadis itu sampai 3 kali agar membuat orang lain paham. Itulah wajar lah. Guru itu Iya, harus siap mengulang lagi ya. iya, Ya. Sampai berapa kali pun jangan pernah bosan mengulang pembicaraannya. Wala tu hadis bi'jabika biwaladika wa jariyatika. Jangan membicarakan kekagumanmu kepada anakmu dan jariyah itu budak, budak perempuan jariyah di sini. Kirain tetangga. Bukan tetangga, kagum ke tetangga. Tetangga. Kalau pembantu jar, kalau jariyah itu bukan pembantu, Tetap budak, budak perempuan. perempuan. Bukan, budak itu bukan anak, hamba saya, hamba saya. Apa ya? Kita Safi. Masih ada kan hamba saya dulu kan? Iya, iya kalau masih ada. Karena kan Islam itu agama yang antisipatif. Ya, dan juga punya sejarahnya gitu kan. Di zaman Rasul banyak budak. Ya, jadi kenapa masih tetap ada syariat-syariat tentang budak tidak dihapus, tetap ada ya karena antisipatif karena bisa jadi nanti kondisinya akan kembali kan seperti dulu pada perbudakan gitu ya. Biasanya kan karena ada penjajahan sebagainya. Jadi makanya Islam itu sesuai dengan semua situasi dan kondisi. Ya, jadi kalau tidak ada misalnya syariat tentang budak ketika keperbudakan itu kembali ada, bagaimana cara mengantisipasi, cara apa menerapkan syariat gitu. Jadi tetap ada. Walaupun untuk zaman sekarang ya ketika tidak ada perbudakan kan tidak diterapkan gitu kan. Ya, maksudnya kenapa tidak boleh? Ya karena takut ujub ya gitu, membanggakan diri dengan anak. Ya kalau kalau sewajarnya sih sebenarnya tidak masalah ya. Merasa apa kabar gembira gitu ya, menyampaikan kabar gembira, apalagi itu bagian dari tahadus bin nikmat. Wa ma bi nikmati rabbika fahadis. Ya itu boleh kalau sebatas itu dalam batas itu. Ya kita bercerita anak kita sudah begini-begini ya, tapi jangan sampai terjatuh kepada perasaan ujub, membanggakan diri, apalagi sampai kesombongan, ya kan? Nah itu yang berbahaya itu tidak boleh. Akhirnya nanti masuk kepada sikap tafakurum bainakum gitu ya, yang dicela itu ya oleh Allah ya. Nama apa wa alamu innamal hayatud dunya Raibu walagun ya watafakhurun berbangga-bangga dengan nasab, dengan keluarga, dengan keturunan, ya, dengan prestasi. Akhirnya kan ujub dan sombong itu tidak boleh. Ya, dan juga itu bisa menimbulkan orang hasad. Ya, orang itu jadi dengki gitu kan. Ya, itu. Makanya jangan terlalu mengumbar juga ya nikmat, terlalu mengumbar ya. Jadi tahadus binikmahnya sewajarnya aja dan pada kondisi yang tepat kepada orang yang tepat gitu. Nah, makanya kenapa kita dilarang pamer ya, pamer kekayaan, pamer prestasi anak, karena justru pamer itu bisa berpotensi adanya hasad dari orang lain. Iya, memancing orang hasad. Nah, itu bahkan bisa berbahaya. Ada yang namanya ain itu kan. Ain, Ya. ya, pandangan orang yang dengki. Ya, itu bisa berdampak buruk gitu. Bisa memberikan madorot. Ya, makanya kita jangan terlalu memamerkan.
Ya hati-hati juga kita kayak foto gitu ya, foto anak, kembali foto anak. Apalagi dengan disertai untuk berbangga-bangga diri. Nah, itu madaratnya bisa kembali ke kita. Itu kemarin nggak sempat viral ibu-ibu yang habis bulan umrah ya, pakai emasnya di hampir 2 kilo Oh gitu. di badannya itu pulang malah nggak tahu emas asli atau emas. Ya, hati-hati itu ya, banyak lah yang begitu. Apalagi di zaman sekarang ya, zaman medsos segera bisa diliput ya, bisa direkam Pos. gitu. Itu kan sangat-sangat mengundang orang itu untuk pamer, Hmm. ya, untuk pamer ya. Wala taswannu almar'ati fitazini. Jangan eh taswana itu membuat-buat. Ya, jadi dibuat-buat seperti halnya perempuan yang membuat-buat, maksudnya terlalu dipaksakan ya, membuat-buat itu jadi terlalu dipaksakan, terlalu berlebihan di dalam menghias diri berhias. Oh. Ya. Nah, jadi dalam hal berinteraksi, berbicara dengan orang itu ya biasa aja gitu, jangan terlalu dibuat-buat pembicaraannya. Alami aja gitu kan. Kadang ada orang yang dibuat-buat gitu ya. Cerita apa cara gaya bicaranya ataupun suaranya ya digaul-gaulin lah gitu ya. Kan ada yang kayak gitu. Hmm. Ya, atau bahkan juga ceritanya dibuat-buat untuk menyenangkan orang gitu ya. Wala tatabada tabadulal abdi, dan jangan juga tatabad itu mengerahkan ya. Jadi maksudnya kita memang harus ya membantu orang, memberikan perhatian kepada orang. Tapi jangan berlebihan juga, jadi seakan-akan tuh jadi budak, kita tuh jadi budak mereka, jadi hamba saya mereka. Tidak mengeksploitasi. Iya. Soalnya nanti kita malah jadi direndahkan oleh orang. Ya terlalu terlalu inilah. Tapi ya kalau untuk kalau masih wajar sih nggak masalah ya. Ya kalau ini kan kalau berlebihan sehingga membuat itu jadi terhina. Ya, iya. Jadi kita menjadi terhina. Ya, wa khawif, dan takut-takuti. Ya, takut-takutilah keluargamu tapi bighairi untin, dengan cara yang tidak kasar. Takut-takuti jadi karena memang perlu ya memberikan ketegasan lah ya, ketegasan, peraturan yang tegas. Karena kalau tidak tegas mereka akan dengan apa leluasa untuk melanggar ya, tidak ada batasan semaunya ya, memang harus ada ketegasan dalam peraturan tapi tidak keras ya, tegas tapi tidak keras ya. Makanya kan seperti Umar bin Khattab mengatakan eh, atau bahkan hadis marfu juga ya kalau tidak salah dari Nabi juga, alikus saut emang hadis ya, hadis dari Nabi, alikus sauto fa innahu lahum adaban ya. Gantungkanlah cambuk di rumahmu karena sesungguhnya cambuk itu akan mengajarkan, mendidik adab bagi keluargamu itu gitu. Jadi ada khawif tadi, takhwif, menakut-nakuti ya. Bisa dipraktekkan di zaman sekarang kira-kira. Ya tetap konsep itu tidak boleh karena memang di situ prinsip pendidikan, justru rusaknya pendidikan sekarang itu ya tidak ada takhwif semacam ini, tidak ada ketegasan, guru aja nggak berani gitu tegur murid ya, takut dilaporin ya, bahkan nanti ngadu ke orang tuanya, nah orang tuanya membela anaknya. Nah itu kacau dunia pendidikan kita ketika guru tidak lagi dihormati ya. Padahal mendidik adab itu ya harus ada seperti itu ya, walaupun tentu tidak boleh apa namanya
keras ya semaunya, tetap ada batasan gitu ya. Ya, tapi memberikan hukuman atau memberikan eh, peringatan sebelumnya ya seperti tadi ya kata Rasul, gantungkan cambuk gitu kan. Walaupun cambuk itu digantungin aja itu nggak pernah digunakan gitu. Cuman untuk menakut-nakuti aja. Ya, jadi maksudnya agar mereka takut untuk melanggar ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, dan juga dibuat aturan, ada hukuman-hukuman kalau begini. Tapi kita juga harus komitmen dengan peraturan tersebut. Bukan buat peraturan, tapi untuk dilanggar gitu ya. Akhirnya untuk apa? Nah, itu juga diamalkan oleh para sahabat. Di antara Umar bin Khattab itu kan, cara mendidik keluarga itu bahkan begitu. Ya, jadi tegas ya, tidak keras tapi tegas. Umar bin Khattab kan terkenal kan ya sangat tegas bahkan terkesan keras gitu ya Umar bin Khattab. Tapi di balik sikap kerasnya itu punya kasih sayang yang luar biasa. Umar bin Khattab itu ya bisa kita lihat lah dalam amal-amal beliau ya, cerita-cerita beliau itu sangat banyak sekali ya, kepedulian kepada orang-orang yang kesusahan dan sebagainya. Walaupun ketika sebelum beliau diangkat jadi khalifah, orang-orang itu khawatir tegasnya dia, kerasnya Umar bin Khattab itu memberi madorot. Justru faktanya tidak. Ya awalnya orang-orang tuh ragu karena sudah ada tanda ya mereka sudah tahu bahwa Abu Bakar itu akan memilih Umar gitu sebagai pengganti. Ya orang-orang khawatir karena Umar ini keras. Tapi faktanya tidak kan. Ketika dia jadi khalifah justru sangat berkasih sayang, sangat peduli. Akan menjadi kezaliman ya menjadi tidak nampak ya dengan kerasnya itu. Jadi ini perlu ya ketegasan dalam pendidikan itu. Nah, tapi juga harus seimbang walin lahum min ghairi dofin dan berlemah lembutlah kepada mereka tanpa dengan kelemahan. Jadi lembut tapi tidak lemah, tidak membuat orang tuh jadi melecehkan ya, orang itu jadi tidak ada rasa takut untuk melanggar. Jadi di sini bagaimana seninya yang menggabungkan antara ketegasan dan kelemah lembutan. Ya, wallahu a'lam bishawab ya sampai di situ dulu pembahasannya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mau tanya apa? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Tentang i'rab untuk perubahan kalimat dari domir ketika kita berdoa dengan lafalnya Quran, itu kalau kita bisa, kalau didomirkan, apa sesuai dengan Qurannya, Pak Ustadz? Misalnya di Quran Robbi Ja'alni, kita baca Robbi Ja'alna kalau pimpin doa begitu. Itu sebaiknya sesuai dengan Quran apa menurut daripada yang kita apa, karena untuk orang banyak berarti kan Robbi Ja'alna muqimas sholah. Kalau doa-doa umum ya tidak bukan pada ritual tertentu itu boleh disesuaikan dengan kondisinya ya, disesuaikan dengan kondisinya. Kalau dalam apa eh, momen-momen tertentu gitu ya disesuaikan ya, dengan realita. Tapi Berarti tidak apa-apa itu kan saja. doa-doa umum gitu ya, doa-doa umum. Kecuali Ya, kalau doa ritual berupa ritual itu tidak boleh diubah. Gitu ya. ya. Walaupun itu lafalnya dari Quran, berarti tidak apa-apa ya, Dad? Iya, nggak apa-apa. Kalau dibaca sesuai konteksnya gitu ya. Ya, karena Paham kita juga, misalnya kalau tanpa dirubah sebenarnya bisa secara makna ya udah nggak usah dirubah. Jadi kita harus paham dulu nih makna ayatnya gitu, jangan asal main rubah aja. Ya, jadi kira-kira kalau dibaca sesuai ayatnya cocok nggak? Kalau cocok ya sudah, nggak usah dirubah. Pertanyaan nyambung dari yang barusan kan. Hmm. Pernah beberapa waktu yang lalu juga saya mengimam di UPS
sholat jenazah bagi perempuan. Hmm. Saya itu sambil menunggu orang lain wudhu gitu ya, diterangkan dulu tentang bacaan setelah takbir 1, 2, 3, 4 gitu. Ketika menyampaikan apa yang dibaca ketika takbir yang kedua kan ada ungkapan Allahumma bilahu, sedangkan yang akan disolatinnya itu jenazah perempuan. Nah, si makmum yang saya sampaikan informasi ini nyeletuk gitu ya, Alhamdulillah kan jenazahnya perempuan. Nah, ketika kita berdoa dalam salat mayit kan Allahumma firlahu itu ajaran doa dari Rasul. Apakah kita boleh nggak merubah? Nah, itu makanya tadi dilihat prinsipnya. Doa itu doa umum ataukah untuk sebuah ritual ibadah ta'abudi. Nah, kalau doa dalam sholat maid, ya itu saya kira dia masuk ta'abudi karena dia ritual kan untuk sholat. Dari nabinya, dari redaksi yang diajarkan Nabi di hadisnya begitu. Jadi jangan dirubah karena itu untuk ibadah, untuk ritual. Jadi redaksi-redaksi yang maksud dari Nabi itu harus dijaga. Dalam ritual itu nggak boleh dirubah. Ya, kemudian secara mana tadi kita kadang-kadang sok tahu gitu. Ya, sok tahu oh, ini perempuan dulu dirubah jadi H. Ya, nah itu tadi makanya pahami dulu dengan benar. Dari segi bahasa Arabnya apakah itu sebenarnya sudah cocok untuk semua atau harus dirubah. Nah, itu kan hodis itu bukan ke jenis kelamin orang, itu kan ke mayit. Mayit itu mudzakkar. Lafadz mayit. Mayit kan mudzakkar. Jadi mayit itu bisa laki-laki bisa perempuan jenis kelaminnya. Berarti itu Jadi nggak usah dirubah jadi yang instruksi merubah itu orangnya sotoy berarti. Iya. Jadi jangan sok tahu dulu, pahami dulu hadisnya, pahami dulu maknanya sesuai tidak gitu. Jadi jangan sok tahu, makanya ya apalagi tadi yang ritual-ritual itu nggak boleh dirubah. Jadi apa adanya Allahumma fir lahu, nahu di situ ke mayit. Mayit itu umum, bisa laki-laki, bisa perempuan. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal, itu udah nggak lagi terlalu apa namanya nggak ada jenis kelamin itu udah nggak terlalu bermasalah. Kalau orang sudah meninggal, nggak ada mayit statusnya. iya, tetap tidak mayit sama-sama mayit kan. Itu karena kan sama aja ya ketika dikubur kuburannya ya sama, bahkan orang kalau nggak lihat namanya nggak bisa membedakan ini di penghuninya laki-laki atau perempuan kan tidak kelihatan ya, karena status sosial perbedaan itu ketika orang meninggal itu hilang semua, nggak ada beda deh mau kaya mau miskin sama ketika sudah jadi mayit itu kan ya. Cukup ya insyaallah. Ya. Syukran ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.